dengan ilmu agama, iman dan amal. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah menggelar Stadium General dengan tema riset, inovasi, dan kolaborasi kunci mewujudkan perguruan tinggi unggul. Acara ini dihadiri oleh civitas akademika, mulai dari pimpinan, dosen, hingga mahasiswa yang antusias mengikuti jalannya kegiatan. Dalam sambutannya, Wakil Ketua Satu Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah menegaskan bahwa perguruan tinggi tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi. Oleh karena itu, riset dan kolaborasi menjadi landasan utama untuk mencetak generasi unggul yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Narasumber Prof. Dr. H. Wasihudin.m.si, Direktur Pasca Sarjana INSMH Banten, menekankan pentingnya membangun budaya penelitian di kalangan dosen dan mahasiswa, serta memperkuat jejaring kerjasama dengan berbagai institusi, baik di dalam maupun luar negeri. Dengan demikian, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah diharapkan mampu menghadirkan terobosan dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Melalui kegiatan ini, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah berkomitmen untuk terus mendorong mahasiswa agar tidak hanya aktif di ruang kelas, tetapi juga produktif dalam menghasilkan karya ilmiah, inovasi, dan program kolaboratif yang bermanfaat. Acara Stadium General. Kegiatan Stadium General ini merupakan kegiatan di awal semester, baik di semester ganjil maupun di semester genap. Sholawat beserta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, pertama, untuk di periode yang dipimpin oleh Bapak Haji Ahmad Munji, ini merupakan kegiatan Stadium General pertama, karena kita ditugaskan oleh yayasan itu per 10 Januari 2025. Jadi hampir kurang lebih sampai 6 bulan kita melakukan kegiatan atau melaksanakan tugas sebagaimana yang ditugaskan oleh Yayasan Al-Hidayah Citangkil. Kemudian yang kedua, diadakannya kegiatan Stadium General ini merupakan bentuk kegiatan di mana teman-teman ini dituntut untuk membuka cakrawala. Selain teman-teman aktif di dalam kelas, juga harus melaksanakan kegiatan yang sifatnya pengembangan ilmu pengetahuan. Salah satu upayanya dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan yaitu dengan adanya kegiatan Stadium General dengan tema riset dan juga kolaborasi, sehingga nanti kampus Al-Khairiyah ini, dua prodi dan institutnya menjadi kampus yang unggul. Itu ujung daripada tema pada hari ini. Mudah-mudahan di kepengurusan Pak Munji ini ada salah satu prodi yang bisa unggul. Maka dari itu, target yang akan kita lakukan, maka dari aspek mahasiswa dan juga aspek dosennya kita dorong untuk menopang daripada tujuan atau juga cita-cita State Al-Hidayah yang akreditasinya unggul. Kemudian yang kedua, kami berharap dengan kegiatan Stadium General, teman-teman mahasiswa dan juga dosen ini dapat pengetahuan baru berkaitan dengan riset khususnya. Karena kalau berbicara riset ini kayaknya gampang tapi susah, kayaknya susah tapi gampang. Tapi mudah-mudahan dengan hadirnya Profesor Haji Wasihudin ini membuka cara pandang baru untuk bagaimana meriset. Karena perlu kami sampaikan bahwa Profesor ini tulisannya sudah tidak terhitung di setiap semesternya atau di setiap tahunnya, sangat banyak sekali. Baik tulisan pribadinya maupun kolaborasinya, baik dengan dosennya, baik juga dengan mahasiswanya. Jadi kalau mau melihat tulisan beliau, lihat saja di Google Scholar. Namanya Wasihudin, pasti dilihat di situ. Langsung mau berebet tulisan dibuat, baik itu dengan bahasa Indonesia ataupun dengan bahasa Inggrisnya. Nah, maka dari itu kami menginginkan bahwa State Al-Hidayah
dengan tujuannya penelitian Tridharma perguruan tingginya ada penelitian ini bisa menopang daripada tugas dan fungsinya sebagai dosen dan juga dapat dikolaborasikan dengan mahasiswa. Nah, maka dari itu kami juga mohon dibantu Prof untuk dosen-dosen kami untuk dikasih motivasi dan juga dikasih arahan untuk bagaimana dosen kita Stit Al-Hidayah ini tulisannya bisa mampu sebagaimana yang dicita-citakan. Teman-teman mahasiswa yang Bapak banggakan, Bapak berharap kegiatan Stadium Jenderal ini betul-betul diperhatikan, karena kegiatan ini penting untuk teman-teman dan juga kita semua, karena sejatinya narasumber yang kita hadirkan adalah orang-orang yang mumpuni, orang-orang yang memiliki kapasitas dan juga memiliki kredibel dalam ilmu pengetahuan, khususnya pendidikan agama Islam maupun secara pengelolaannya. Dan juga perlu kami sampaikan bahwa Profesor Waseh ini adalah asesor Lemdik, sehingga ini penting untuk diperhatikan apa yang sebagaimana beliau sampaikan, supaya apa? Supaya teman-teman nanti lulus dari Stit Al-Hidayah akreditasinya bisa unggul. Itu yang diharapkan, ya. Jadi teman-teman sekalian, Bapak berharap tidak ada yang main handphone pada saat kegiatan ini. Wis depending by main handphone itu, ya. Aji cuma badane ning Stadium Jenderal, atine ning handphone. Bapak nggak mau seperti itu. Jadi terakhir kami ucapkan terima kasih kepada Profesor atas kehadirannya, Bapak dan Ibu dosen, teman-teman mahasiswa, dan insya Allah kegiatan perkuliahan akan segera dimulai. Tinggal teman-teman mempersiapkan segala sesuatunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Tahiyatan thayyibah wa ihtiramatan hasanah. Saya ucapkan wabil khusus kepada orang tua kita, Ketua Stit Al-Khairiyah, Ketua Senat Stit Al-Khairiyah Pusat, Bapak Dr. Kandidat Kiai Haji Fatullah Hikmatullah Jamur, MSc. Beliau ini sebenarnya senior saya, ketika di UII Yogyakarta. Beliau itu adalah angkatan pertama dan saya angkatan ketiga. Hanya kebetulan yang angkatan ketiga itu dapat keberkahan dari beliau, sehingga mohon maaf barangkali saya bisa mewakili untuk menjadi guru besar di bidang manajemen pendidikan Islam, dan salah satu juga kader Al-Khairiyah. Ketua Stit, bukan rektor ya Pak ya? Ketua ya. Tapi insya Allah sebentar lagi akan menjadi rektor, karena Stit Al-Khairiyah itu jangan sampai stagnan, apalagi jalan di tempat. Saya berharap 2026 itu Stit harus berubah menjadi institut. 2-3 tahun berikutnya institut juga berubah menjadi universitas, harapannya. Tetapi universitasnya sudah ada ya, Unifal ya, Universitas Al-Khairiyah. Kalau nanti yang di bawah Stit itu namanya apa lagi? Universitas. Nah itu akan ada universitas 2. Para waket 1 dan 2, para direktur LPM, LP2M, atau apa lagi namanya? Hah? LPM, Bapak Dr. Salki, sama-sama kandidat.
karena beliau juga sekarang ini nggak tahu itu mandeknya di mana. Namun yang jelas sampai dengan hari ini belum ada pergerakan. Tapi teman satu kelasnya sudah. Kalau tidak salah itu nama Ikramullah. Kemarin sudah mulai ujian kelayakan. Dan insya Allah nanti ada ujian tertutup dan terbuka. Atau jangan-jangan kemarin tertutup ya, Ikramullah sudah ya? Sudah tertutup ya. Jadi satu kali lagi ujian terbuka. Para dosen yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, dan sekaligus mahasiswa baru. Mahasiswa baru atau mahasiswa lama ini? Campur. Mahasiswa baru dan mahasiswa lama yang saya cintai. Reguler dan non-reguler. Reguler. Oke. Kelihatannya kalau dilihat dari sisi jumlah itu sangat signifikan ini Pak Ketua ini. Dan ini sebenarnya yang akan menjadi modal atau aset oleh harian. Jadi begini, saya berpesan kepada adik-adik sekalian, terutama kepada kawan-kawan yang ikut membina dan membimbing. Lembaga itu akan besar kalau kita serius. Serius dari apanya? Serius dari tugas pokok dan fungsi kita sebagai dosen. Kalau kita berbicara masalah tugas pokok dan fungsi dosen dalam Undang-Undang Dosen, Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2025 itu ada berapa? Ada 3 ya. Yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran, yang kedua penelitian, dan yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Ini adalah tugas pokok yang memang tidak bisa dilakukan. Jadi kalau kita sudah ditakdirkan di belakang bisa enggak untuk tidak ribut. Jadi saya tuh kalau ada yang di depan ngobrol, di belakang gue ikut ngobrol itu nggak bisa ini. Dan bisa dilanjutkan, ada di. Oke. Nah, pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran itu adalah sesuatu hal yang harus disampaikan oleh dosen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dosen berkewajiban masuk kelas itu tidak boleh kurang dari 16 kali, 14 kali pertemuan tatap muka, atau bisa juga kalau pakai blended learning, bisa juga pakai apa istilahnya, namun yang jelas itu adalah kita mengadakan perkuliahan sebanyak 14 kali. Yang 2 kali UTS dan UAS, jadi jumlahnya adalah semua 16 kali. Itu kewajiban dosen gitu. Tapi bukan berarti selesai sampai di situ dosen itu. Ada juga tugas berikutnya yang memang harus diselesaikan oleh dosen. Apa diantaranya selain daripada pendidikan adalah penelitian. Dosen itu tidak sama dengan guru, karena tugas dosen itu agak berada di atas rating guru. Bukan hanya sekedar menyampaikan teori-teori yang dihasilkan dari penelitian, tetapi dosen juga harus mengadakan penelitian. Bagaimana agar penelitian dosen menjadi menarik, bisa terpublikasi? Dosen harus cermat dan mampu membaca situasi. Nah, tren sekarang ini yang menjadi bagus untuk dijadikan judul misalkan konsep
pembelajaran PAI berbasis kurikulum cinta. Jadi kalau dalam kondisi sekarang tidak lagi membahas masalah hal-hal yang terkait dengan COVID, tapi kalau pasca COVID-nya silakan. Sebab kalau sekarang adalah dosen itu membahas terkait dengan COVID, maka saya yakin kalau itu disubmit di salah satu jurnal akan terreject. Sebab salah satu syarat inti daripada jurnal itu diterima adalah ada nilai novelty-nya, ada nilai kebaruannya. Nah sekarang nilai kebaruannya tentang apa? Kalau di Kementerian Agama adalah nilai kebaruannya pola penerapan kurikulum cinta. Kalau di Kemendikbud, apa nilai kebaruan kurikulumnya? Apa? Yang di Kemendikbud. Kurikulum apa yang di Kemendikbud yang sekarang ini? Saya sekarang lagi trendy di Kemendikbud. The learning. Bahas tentang the learning kalau pengen bisa masuk. Itu penelitian. Persyaratan untuk BKD lulus bagi dosen itu adalah penilaian tidak bisa dipisahkan. Kalau lektor kepala itu persyaratan wajibnya adalah Sinta 2. Saya pikir dosen atau salah satu pengurus yang ada di Al-Hariyah itu sudah banyak yang punya Sinta 2, Pak Ketua Senat. Di antaranya adalah Wakil Ketua 1 itu kemarin terbit Sinta 2 kalau tidak salah itu di IAIN Batu Sangkar. Saya masih ingat sekali itu. Dan itu adalah penelitian kolaboratif karena di situ ada nama saya juga. Begitu. Karena pada saat itu adalah Pak Waket 1 itu bagian dari mahasiswa S3 saya harus membawa mahasiswa juga untuk aktif menulis. Nah bagaimana agar bisa aktif menulis? Kaprodi jika ada mahasiswa hendaknya jangan terlalu letoy kaprodinya. Karena syarat mahasiswa bisa nulis itu apabila kaprodinya tidak letoy. Tapi kalau kaprodinya letoy, santai, tidak mau berpikir masa depan Al-Hariyah, ya saya pikir 5-10 tahun yang akan datang Al-Hariyah tidak pernah bisa bergerak. Saya harus bercerita ya, karena ini adalah bagian dari sesuatu yang pernah saya lakukan dan ini terbukti. 2021-22 itu saya dipercaya menjadi ketua prodi S2 PAI di Pasca Sarjana UNSMA Banten. Apa yang saya lakukan ketika saya dipercaya dan dikeluarkan SK oleh Prof. Wawan pada saat itu? Yang harus saya lakukan adalah memimpin mahasiswa. Mana mahasiswa yang sudah sakaratul maut tetapi dia belum selesai? Karena kalau ada mahasiswa yang sakaratul maut tidak diselesaikan oleh Kaprodi sampai dengan mahasiswa itu DO, dan DO-nya itu adalah banyak itu dalam artian lebih daripada 3, sulit jurusan itu untuk bisa mendapatkan unggul. Saya mapping semuanya. Setelah saya mapping, saya ambil nomor HP-nya, saya kumpulkan dalam waktu cepat, saya panggilin semuanya, saya tanya satu persatu, kenapa yang menyebabkan Anda sampai dengan lambat? Si A, saya sebenarnya sudah selesai Pak tesisnya, tapi kenapa saya bilang belum bisa diujikan? Karena saya janji sama pembimbing saya, sama promotor saya, tidak pernah ketemu. Di WA, di chat tidak pernah membalas, janjian sudah ditetapkan waktu juga tidak ketemu. Apa ya mestinya yang harus dilakukan oleh ketua prodi yang bagus dengan posisi tindakan yang semacam itu? Disinilah harus ada keberanian dari Kaprodi untuk bisa menyelamatkan mahasiswa kita. Apa diantaranya yang dilakukan oleh Kaprodi? Semua bimbingan bisa ambil alih dengan saya. Yang tentunya
anak-anak yang injury time ini bimbingannya atau bagusnya tesis itu setelah pasca disidangkan, setelah pasca lulus. Kenapa saya harus lakukan itu? Karena satu, kualitas juga tidak boleh turun. Kalau kualitas turun nanti mahasiswa ini akan selamanya membawa alumni. Maka cara yang saya lakukan adalah saya ambil alih, tidak perlu saya menyoret-nyoret, saya tanda tangan, saya sidangkan, saya jadwalkan. Tetapi saya pesan kepada penguji bahwa mahasiswa 1, 2, 3 itu tolong, tesisnya masih belum bagus, skripsinya masih belum bagus, tolong diperbaiki, tolong didikan. Kerjasama yang bagus kan? Akhirnya apa? Kuantitas terpenuhi, kualitas juga terpenuhi. Yang kedua, di perguruan tinggi itu, tapi S1 masih bisa melaksanakan pengabdian kepada masyarakat itu cukup di dalam negeri. Cukup di dalam negeri itu dalam artian bisa juga di kota Cilegon dan sekitarnya. Atau kalau mau merambah ke sana di Kabupaten Serang misalkan. Atau kalau mau nyebrang misalkan di Lampung. Di Tanggamus itu kan kita punya juga Al-Haria, itu bisa juga dijadikan sebagai tempat PKM mahasiswa kita. Tetapi apabila yang dilakukan oleh Pak Munji dan kawan-kawan itu melaksanakan PKM luar negeri, ada mahasiswa ini dibawa ke Malaysia, dibawa ke Thailand, dibawa ke Singapura, dan dibawa ke ASEAN yang lainnya, maka itu akan mendapatkan nilai plus untuk akreditasi. Sebab namanya akreditasi itu nanti akan dilihat itu adalah dari sisi kelebihannya. Kalau di Landik itu, kalau yang sekarang konteks LED yang sekarang itu sangat berat sekali untuk bisa mendapatkan unggul. Keberatannya begini, 60 dari jumlah total mahasiswa itu tulisannya harus termuat di dalam jurnal yang terindeks. Tapi saya yakin kalau guru, kalau dosen yang saya maksud adalah dengan kaprodinya agak melodot sedikit. Karena saya lihat begini Pak Munji, ini wajah-wajahnya itu adalah wajah-wajah pintar semua, tinggal dipoles saja sedikit. Bagaimana cara memolesnya? Dosen yang punya kelebihan untuk bisa ditulis-menulis itu adakan camp penulisan. Kaprodi misalkan kalau lagi tidak ada di kelas itu wayangnya diambil. Kan kita juga sudah tahu nih si A, B, C ini nih agak kelihatan berbeda dengan teman yang lainnya. Bukan berarti mendiskriminasikan, tidak. Ambil yang punya kelebihan ini kita ajari sampai dengan dia bisa, sampai dengan dia submit, sampai dia dengan publish. Kemudian setelah mereka paham, tolong juga sebarkan ilmu itu kepada yang lainnya. Di pasca itu saya lakukan itu. Dan di pasca itu saya masih ingat, saya sering sampaikan kepada Pak Ketua, itu ada alumni PAI Al-Haria itu yang tulisannya bagus. Saya katakan bagus, dan itu sudah, kalau dia masuk di tingkat doktoral itu dia tidak akan sulit untuk menyusun disertasi, gitu. Kenapa saya katakan demikian? Saya pernah tantang dia, saya pernah coba dia itu kasih judul dengan saya bilang tolong selesaikan dalam 1 minggu. Saya tidak mau, saya bilang kalau lebih saya bilang gak usah berdepakatan dengan saya biasanya begitu orangnya. Saya sakit kalau dalam rangka mendidik itu. Ada mahasiswa yang ngeyel itu saya nggak mau berteman, saya terus terang aja. Kenapa? Karena khawatir kalau berteman sama orang-orang yang ngeyel akan terbayar ngeyel, dan kita tidak pernah bisa simak. Mahasiswi tersebut itu Pak Munji saya katakan jadi dalam waktu 3 hari dan 4 hari lapor ke saya, Pak ini baru 3 hari tapi mohon dikoreksiannya dengan Bapak. Saya koreksi dengan saya, ada perbaikan lagi. Saya bilang saya tidak mau lama-lama, besok harus selesai. Saya submit di salah satu jurnal Sinta 2, tidak ada perbaikan satu paragraf pun karena sudah bagus. Siapa?
Yang saya bicarakan itu adalah alumni mahasiswi PAI Al-Khairiyah Citangkil. Dan banyak sebenarnya yang lainnya juga, anak-anak Al-Khairiyah itu. Saya temukan anak-anak Al-Khairiyah bukan dari sini, misalkan dari Pipita, dari yang lain. Itu pintar-pintar sebenarnya. Jadi saya pesan kepada adik-adik, yang pertama adalah self confident, percaya diri itu harus. Kalau kita meminjam istilah Ahmad bin Hanbal, kum rijal wa nakum rijal. Anda seorang laki-laki, saya juga seorang laki-laki. Anda mampu, kenapa saya tidak? Itu prinsip yang saya pegang sejak saya ini. Oleh karena saking percaya dirinya bahwa saya itu adalah mampu, bahwa saya itu adalah pintar, saya tidak, kalau saya kuliah itu tidak pernah ketinggalan. Gitu. S1 saya itu saya selesaikan 3 tahun 8 bulan, kurang dari 4 tahun. S2 saya selesaikan 2 tahun pas. Kenapa 2 tahun pas? Karena pada saat itu saya nggak punya duit, Pak Ketua, untuk bayaran. Tapi tesisnya sudah selesai sebenarnya. Bahkan kalau mau jujur itu saya S2 itu di UI itu saya bikin tesis itu 4. Tapi tidak perlu saya sebutkan. Yang 2 ini untuk beli tiket pesawat bolak-balik bersama istri. Bukan berarti menjual, tidak, membantu, tetapi temannya itu akhirnya membelikan tiket saya bolak-balik ke Jogja bersama istri. Yang satunya lagi, keempat dengan saya adalah untuk akomodasi kehidupan saya di Jogja pada saat itu. Karena pada saat saya kuliah di S2 itu memang sebenarnya benar saya itu sebagai guru honorer di Al-Khairiyah Pontang. Sejak 2026 sampai dengan 2012-2013, bayangkan berapa puluh tahun saya mengambil di Al-Khairiyah Pontang. Kalau berbicara masalah honor ngambil di lembaga swasta, itu jauhnya, kalau saya pinjam istilah Pak Hikmatullah Jamud itu bainas sama wasumur, kira-kira kan begitu. Tapi alhamdulillah istri saya tidak pernah kelaparan, anak saya juga tidak pernah ini. Tetapi saya kadang-kadang juga pernah sering membohongi anak saya. Kenapa membohongi anak saya? Contoh begini, rumah saya itu kan pinggir jalan. Yang namanya pinggir jalan itu kan banyak pedagang ya. Ada pedagang es krim, ada pedagang bakso, ada pedagang somai, ada pedagang banyak sih. Selalu meminta. Bayangkan aja. Saya selalu bilang, nah itu baksonya kurang enak, nanti saja. Bakso yang di Serang nanti. Tapi nanti saya bilang ketika tanggal 1. Berapa hari lagi Bang? Ya 15 hari lagi saya bilang kan, kata orang itu ya. Selalu begitu Pak. Ketika ada pedagang es krim juga saya bilang begitu. Anak-anak yang pertama itu yang selalu mendapatkan kebohongan dari saya. Begitu juga dengan anak es krim. Saya bilang es krim itu nggak bagus, itu nggak enak. Karena anak Abah saya bilang kemarin tuh beli es krim itu akhirnya dibuang karena nggak enak. Nanti di es krimnya tuh di Alfamart saya bilang nanti. Tapi nanti 15 hari lagi ada begitu. Ketika datang lagi 15 hari lagi, coba bayangkan uang yang didapatkan dari honor itu kan tidak sampai untuk membeli bakso, untuk membeli es krim, karena digunakan untuk membeli beras dan sebagainya kayak itu. Saya itu. Tetapi tetap itu kita nikmati. Kita bersabar dengan keadaan itu dan kita ikhlas ngajar di lembaga yang saya cintai. Walhasil saya meyakini saya bisa sekarang begini karena pengabdian dan kesabaran, bukan karena yang lainnya. Di samping tentunya karena doa orang tua. Saya daftar di UIN Bandung, UIN Banten, formasi 1 pada saat itu, dan saya bukan anak siapa-siapa dan tidak punya siapa-siapa. Formasi 1 itu akhirnya kemilik dengan saya. Formasi seluruh Indonesia, bayangkan. Di dosen filsafat pendidikan Islam saya yang diterima dan saya ngajar. Baru mulai agak stabil perekonomian. Saya kuliah pasca di UIN Bandung.
Saya tidak lagi menjadi orang yang penakut. Dulu saja saya bisa tanpa ada punya kepastian harian, sekarang sudah menjadi PNS, apalagi saya sudah di Bandung selesai 2016 kalau tidak salah. 2010 saya menjadi PNS, 2024 saya sudah bisa mendapatkan gelar guru besar. Jadi tidak perlu berlama-lama sebenarnya kalau kita serius, 14 tahun selesai untuk bisa menjadi guru besar. Tetapi banyak juga kawan-kawan senior saya yang sampai dengan hari ini juga tidak bisa. Berkah menjadi guru besar itu akhirnya posisi menjadi direktur pasca sarjana bisa juga kita raih. Sepintar apapun orangnya tidak akan pernah bisa menduduki jabatan itu kalau memang belum menjadi guru besar. Kalau di UI, sebab statuta juga harus begitu. Kalau orang pengen menjadi rektor, ya harus menjadi guru besar dulu. Kalau orang pengen menjadi direktur pasca sarjana, syarat pertanyaannya harus menjadi guru besar. Nah, kembali kepada setback itu. Jadi bagaimana agar riset inovasi dan kolaborasi kunci mewujudkan kolaborasi adalah kita harus kompak. Kalau meminjam istilahnya Yai Hikmatullah itu kan begini ya, ya. Kalau tidak salah, kalau salah tolong diluruskan. Warfa bidomin. Jadi kalau kita pengen tinggi maka kita harus bersatu. Gitu loh. Itu kan kayak dari Alfiah kan. Warfa bidomin. Wansiban fathan wajud. Jadi kalau dinasabkan itu dengan fathah, artinya kalau kita itu sudah kompak antara dosen yang ada di sini, antara ketua setit, para dosen dan sivitas akademika yang lainnya dan mahasiswa, maka kita akan menduduki fathah, akan landing di atas. Ingat di akhir kata-kata itu Ibnu Malik mengatakan bahwa zikrullahi abdahu yasur. Kalau kita sudah mendapatkan posisi yang demikian, jangan lupa juga kita berdoa. Karena dengan zikir itulah kita akan menjadi sukses dan sejahtera. Nah, kuncinya adalah atau keywordnya sekarang tinggal di mapping saja. Ada berapa jumlah dosen di setit ini? Masih ingat Pak Ketua Setit? Jumlah dosen ada berapa? Harus kita mapping dari mulai sekarang kan? 28. Saya tanya, yang sudah lektor kepala ada nggak? Itu pertanyaan yang mesti saya sampaikan. Pertanyaan ini adalah pertanyaan asesor. Kalau belum ada yang lektor kepala, segera lektor kepala. Syaratnya bisa meskipun strata 2 juga. Strata 2 bisa mengajukan lektor ke lektor kepala dengan catatan punya skopus penulis pertama. Kalau sudah doktor, sekarang bisa menjadi cinta 2 karena dikembalikan kembali. Itu kecuali untuk profesor. Nah begitu. Skopus ini barang langka. Barang langka itu dalam artian tidak semua dosen punya ID Skopus. Tidak punya dosen mempunyai tulisan di jurnal terindeks Skopus. Tapi saya lihat kemarin itu di FB Al-Hariyah ada satu doktor alumni Al-Hariyah itu sudah tembus di jurnal terindeks internasional atau Skopus. Saya selalu pantau itu karena kita juga gabung di FB-nya Al-Hariyah. Nah tolong manfaatkan itu, gitu loh. Dalam artian begini, bagaimana caranya agar bisa nembus ke Skopus? Saya sebenarnya kalau mau ini bisa juga saya memberikan ini tapi dengan waktu yang agak panjang.
Tapi ini secara general saja, karena memang ini adalah kolaborasi kunci mewujudkan perguruan tinggi unggul. Jadi yang pertama itu adalah gurunya, dosennya itu harus minimal 60% itu memiliki tingkat fungsional lektor kepala. Nah sekarang saya tanya, fungsional yang dimiliki sekarang, sudahkah punya asisten ahli? Sudahkah punya lektor? Sudah semua punya asisten ahli. Nah, kapan mau ke lektornya? Nah itu salah satu tugas ketua itu Pak Munji, itu salah satu tugas ketua untuk segera memimpin agar kawan-kawan dosen itu dipacu. Bagaimana caranya? Kolaborasi. Kalau ada kesulitan untuk masuk ke Sinta 2, hubungi saya. Kalau ada tulisan bagus, misalkan hari ini, berikan kepada saya akan sampaikan kepada editor Injip yang ada di UIN Bandung. Saya tidak nyombong. Terbit di bulan Januari besok, satu ini saya kirimkan, satu itu juga saya bayar uangnya, dalam hitungan jam itu akan keluar LOA-nya. Saya jamin. Kenapa ini harus katakan? Karena ini adalah untuk Al-Khairiyah. Saya terus terang, agak pelit kalau di luar Al-Khairiyah. Tapi kalau sudah ada kaitan dengan Al-Khairiyah, apapun yang selalu saya berikan untuk Al-Khairiyah. Jadi kalau ada dosen butuh Sinta 2 sekarang ini, berikan tulisannya kepada saya, terbit Januari, Ibu Wadek, Ibu Buket. Itu. Keluar LOA-nya hari ini. Jam ini saya kirim, saya bilang keluar hari ini LOA-nya. Saya jamin kalau ada tulisan. Dan itu pakai sebagai saran. Jadi kalau tidak 60% nanti dari jumlah dosen 26 tadi ya, 28 itu 28 itu 60%-nya berapa? 66 12 berarti sekitar 16-an ya. 66 12 sekitar 16-an. 16 dosen sekolah tinggi ilmu tarbiyah Al-Khairiyah itu harus sudah menduduki fungsional lektor kepala, setidaknya ada 18. Kalau pengen nilainya 4. Tapi kalau asisten ahlinya yang banyak dan lektornya yang banyak, maka itu tidak akan pernah bisa menarik pada nilai 4. Sebab itu adalah tagihannya itu XR di LIB-nya. Karena SK tidak bisa dipungkiri. Ketika menulis misalkan ada 16, maka SK lektor kepala juga harus ikut disertakan di situ. Jadi emang ngeri-ngeri sedapnya dari sini Pak Munji, terus terang saja. Jadi untuk bisa mendapatkan unggul itu gampang, tetapi tidak semudah membalikan telapak tangan. Apa yang harus kita perbaiki? Dosennya terlebih dahulu. Mohon maaf, meskipun saya tidak tiap hari ngecek, saya tuh sering ngecek juga. Sivitas Akademika Al-Khairiyah, Setit Al-Khairiyah, dosennya ini, saya cek itu di Google sebulan. Belum di Sinta. Dan kepada kawan-kawan yang sudah ditunjuk menjadi dosen di Al-Khairiyah, itu mestinya totality. Kalau ada kesulitan, Bapak dan Ibu silakan hubungi, berkolaborasi. Saya sudah tadi katakan sebelum kita masuk di ruangan ini, saya bilang saya pengen mengadakan kerjasama kolaborasi atau MOU dengan Setit Al-Khairiyah. Setit Al-Khairiyah. Sebentar ya, ada
Nah itu yang itu saya mesti mimpin, Pak. Nah sekarang Pak Ketua itu harus berani juga ngomong kepada dosen. Ngomong dalam artian kasih limit mereka, Pak. Gitu loh. Jadi siapa yang tulisannya nembus di Sinta 3 misalkan, targetnya berapa juta? Harus begitu merangsang. Jadi siapa yang bisa nembus ke Sinta 2 misalkan, terus terang saja, untuk bisa nembus di Sinta 2 itu bayar di sananya itu variasi, Pak. Saya katakan karena orang Galaharia itu bayar di sananya 3 juta, mutlak bayar di lembaga 3 juta. Tetapi kalau yang namanya saya itu tidak pernah membayar 3 juta, pasti ada lebihnya. Tapi lebihnya itu bukan pada rekening itu. Saya tahu, saya kasih tahu kuncinya biar nanti jadi pengelola jurnal itu pintar, cerdas. Nah, lebihin kepada teman yang membackup, gitu loh. Nih untuk beli baksonya, untuk beli esnya. Sebenarnya tidak bagus juga, tetapi memang orang yang kerja jurnal itu tidak ada bayaran apa-apa. Kalau bukan dari situ kita kasihan loh. Kita enak-enak tidur, mereka melekot malam-malam, jam 2 malam, jam 3 malam. Kalau yang biasa ngopi, untuk beli kopi yang biasa merokok, rokoknya tidak cukup 1 bungkus pakai. Nah kalau itu dilakukan, alhamdulillah sampai dengan detik ini, kalau saya merekomendasi tulisan mahasiswa dan tulisan teman-teman dosen itu, gak ada yang ditolak saya. Cek kalau Bapak dan Ibu tidak berdaya di Google Scholar Wasauddin Win Banten ada berapa? Terakhir misalkan kemarin saya ngecek itu ada 153 jurnal. Scopus saya sudah 7, Sinta 2 itu lebih dari 25, yang lainnya dari Sinta 3, Sinta 4. Pertanyaannya, kenapa jurnal saya bisa banyak? Karena saya bukan tipikal penulis yang ansik hanya berada di ruangan, tapi saya adalah orang yang bisa ular gilir kemana-kemana. Karena begini, terkadang bukan tulisannya yang bagus yang bisa masuk Scopus, tetapi kalau sudah terbit di Scopus pasti tulisan itu akan bagus. Apa faktor yang lebih penting yang dikedepankan? Adalah silaturahim. Ketua setit misalkan wakil 1, wakil 2 itu kan punya forum, ya kan? Punya forum kan? Di Banten khususnya punya forum, manfaatkan forum itu. Saya sekarang, mohon maaf, tadi juga saya katakan kepada Bapak Bukan 1, kalau posisi tahun kemarin itu saya sebagai kaprodi, cakupannya kecil Pak. Kalau kaprodi, bagaimana saya bisa menggulkan tulisan-tulisan mahasiswa saya sebatas mahasiswa, tidak berkewajiban kepada yang lain. Tapi kalau saya sudah posisi menjadi direktur, bukan hanya itu yang saya pikirkan, bagaimana orang-orang tua saya, para kesepuhan saya juga agar BKD-nya lulus. BKD lulus guru besar itu adalah harus punya Scopus minimal 3 tahun sekali dan punya buku. Itu sudah mulai saya pikirkan sekarang ini. Dan alhamdulillah para kesepuhan itu sudah pada masuk semua kemarin. Saya boncengkan gini, saya boncengkan ini, saya boncengkan gini, sudah pada terbit tulisan. Semua saya lakukan adalah berkat silaturahim kerjasama. Kenapa itu bisa dilakukan? Lagi-lagi saya harus mengatakan itu adalah keberkahan dari Al-Hayya. Saya bisa keliling Indonesia. Yang belum saya pernah lewati itu kalau tidak salah cuma 1 Pak Kiai, Papua. Dan saya berdoa untuk tidak ditugaskan di Papua. Saya berdoa untuk tidak ditugaskan di Papua. Apa kalau di Papua? Selain jam penerbangannya juga lama, tempatnya juga kata teman yang sudah pernah ke sana juga nggak enak.
cari makanannya juga susah, apalagi sekarang kan lagi bergejolak juga ya. Tanggal 16 sampai dengan 19 besok saya itu bertugas menjadi asesor pada S1 IAIN Majene di Makassar. 16 besok saya berangkat. Semua dibayar oleh negara, tidak ada keluar satupun uang dari saya. Mulai dari tiket, penginapan dan sebagainya. Dan setiap kali saya mengasesori, ketika lembaga juga membaca biodata saya, maka Al-Haria tidak akan pernah terlepas. Karena saya adalah Al-Haria. Sanawiyah di Al-Haria Ponta, Aliyah juga di Al-Haria Ponta. Dua-duanya adalah Al-Haria. S2-nya juga di Institut Agama Islam Banten sama teman Pak Kiai, sama dengan Al-Haria juga ya, itu sebenarnya di zaman itu. Nah, kalau itu sudah terbangun Pak Ketua, dosennya juga sudah meningkat kepangkatannya, sudah punya kepangkatan semua, minimal adalah lektor kepala, insya Allah satu trip tangga untuk unggul bisa dilalui. Nah, kalau itu sudah selesai, apa selesai sampai di situ? Tidak. Dosen yang baik itu adalah dosen yang ketika mengadakan penelitian berkolaborasi dengan mahasiswa. Mahasiswanya diajak. Kalau lagi ngambil data misalkan, kalau lagi judulnya tentang sekolahan anu model pembelajaran, ajak 2-3 mahasiswa ke situ. Biarkan dia mendengar bagaimana kita mewawancarai untuk mencari data. Ajari mereka untuk merekam, ajari mereka untuk mengcoding nantinya, ajari mereka untuk mengedit dan lain sebagainya. Memang agak riuh Pak untuk mengajari mahasiswa itu, butuh kesabaran. Jangan kita yang bekerja. Jadi kita yang mewawancara, sekali-kali mahasiswa yang disuruh bertanya, setelah hasil wawancara itu suruh mereka menarasikan. Kita edit, kita coding, setelah itu baru mereka tuangkan. Oh ini yang pasnya di sini di latar belakang masalah karena ini. Ya ini nanti di pembahasan. Kalau judulnya ini, metodologinya harus pakai ini. Kita yang harus menjelaskan kepada mahasiswa. Lambat laun kalau mahasiswa itu kita ajari, mereka akan. Nah, apakah selesai berkolaborasi dengan mahasiswa kita? Tidak. Ada nilai penelitian yang bagus itu adalah nilai penelitian yang berkolaborasi dengan lembaga perguruan tinggi yang dulu pernah MOU. Dengan lembaga mana? Setiap Al-Haria pernah MOU. Yang paling cepat itu sebenarnya harusnya dengan Pasca. Karena kalau Setit Al-Haria ini mengadakan MOU dengan Pasca, itu MOA-nya sudah terjadi. Karena beberapa penelitian saya juga ada dengan para dosen yang ada di sini. Kan 3 tahun terakhir diambilnya ya. Dengan Pak Ketua Waket 1 misalkan, dari kemarin sudah ada di saya. Dan penelitian yang paling bagus itu nanti Pak Mugi yang tadi saya sampaikan itu adalah, saya pikir Al-Haria pusat ini adalah dekat sekali dengan kebijakan pemerintah. Tolong diminta anggaran agar bisa ke luar negeri. Itu loh. Nanti kita kolaborasi dengan orang-orang luar negeri di sana, orang luar juga namanya dicantumkan di kita, itu besar sekali nilainya. Itu untuk penelitian. Nah kalau itu sudah terpenuhi, insya Allah pengabdian kepada masyarakat. Yang terakhir lah, karena memang kita juga sudah ditelepon oleh wakil rektor, ada di kriteria 9 itu, saya sekalian lah menyampaikan dengan ini, ada yang disebut dengan luaran. Luarannya itu apa mahasiswa kita?
Yang paling mudah itu Pak Munji nanti ada skripsi yang bagus ini ya, ada skripsi yang bagus. Tolong itu dihakikan. Hak kekayaan intelektual. Bayarnya berapa? 200.000 rupiah, murah sekali. Dan siapa yang harus menggawangi itu? Lagi-lagi Kaprodi. Saya sebagai Kaprodi itu agak kencang juga. Itu ada si siapa? Ada Mubarak itu. Saya gak pernah mau nanda tangan. Hakikan dulu saja. Terus hakikan dia kan sibuk. Kenapa? Kepentingannya adalah untuk lembaga selain daripada untuk dirinya. Sebab kalau sudah dihakikan 10-20 tahun lagi yang akan datang adalah ada yang menggugat, nggak bisa. Karena secara legal formal itu adalah judul itu, tesisnya itu adalah punya dirinya. Jadi tidak ada lagi nanti misalkan ada Mubarak itu kalau nanti jadi jadi bupati misalkan atau jadi wali kota atau jadi gubernur, ijazahnya digugat orang nggak bakalan bisa. Kenapa? Karena sudah terhakikan apa? Lagi-lagi siapa? Harus ada ketua prodi yang berani untuk mengangkat. Jangan ini ketua prodinya loyo, sudah selesai. Khawatir dicap killer, khawatir dicap ini, nggak bisa bergerak ya. Kita proporsional Pak, kalau untuk membimbing. Pasca S2 UIN Banten, kalau kaprodinya loyo, nggak bakalan mungkin memperdanai unggul di UIN SMA Banten. Oleh karenanya saya diangkat menjadi direktur pasca sarjana adalah bagian daripada itu, karena Pak Wasya itu progres dan orangnya berani untuk melakukan terobosan-terobosan. Saya bawa keluar negeri mahasiswanya, kalau tidak salah ada 17 orang saya bawa keluar negeri. Biaya siapa? Mandiri semua, karena tidak ada anggaran. Waktu itu apa yang terjadi? Direktur tidak memberikan izin. Bayangkan saja. Apa saya patah semangat? Enggak. Mahasiswa yang sudah pesan tiket, yang sudah oke penyambutan di Malaysia, di salah satu perguruan tinggi Malaysia di sana, UTM itu sudah oke. Tiba-tiba direktur tidak memberikan surat izin. Kira-kira kalau kaprodinya loyo jadi berangkat atau tidak? Gak bakalan jadi berangkat, karena mahasiswa di S2 PA itu adalah ada 9 yang pegawai negeri, 9 pegawai negeri. Kan gak boleh kalau tidak ada izin kan, mereka harus izin segala. Apa yang saya siasati? Mudah-mudahan tidak termasuk kategori dosa. Saya bilang, kamu minta surat izin sakit sudah selama 3 hari. Selesai kan disiasat itu. Nah kalau tidak, banyak yang hilang. Satu hilang, tidak mungkin akreditasi PAI pasca adalah mendapatkan unggul karena tidak berangkat ke luar negeri, tidak menjadikan pemaparannya ada di sana. Ketika sudah ada di sana, mahasiswa kita menyampaikan makalah yang telah dibuatnya, apa yang terjadi? Waktu itu kolaborasi dengan UIN Lampung, One Dream. Siapa yang menjadi pemenangnya? Atau siapa yang menjadi the best presenternya? Yang menjadi the best presenternya ternyata adalah mahasiswa S2 PAI. Itu yang bisa membawa kemarin menjadi unggul. Lagi-lagi apa? Para kiai, lagi-lagi apa para dosen? Kaprodi itu jangan kejiptek. Kaprodi itu harus berpikir inovasi. Kaprodi itu harus orang yang memang punya track record bisa. Kuncinya itu. Saya yakinlah setit ini banyak dukungan dari pemerintah daerah, banyak dukungan dari Pak Ketua Umum. Tidak perlu berlama-lama untuk menjadi unggul. Yang penting kita adalah kompak bersatu untuk semua. Oke, barangkali ada yang perlu ditanyakan dengan adik-adik, silakan, saya masih berikan kesempatan. Tapi jika tidak, saya selesai sampai di sini. Ada yang perlu ditanyakan dari adik-adik? Pak ya. Jadi pertama
pertanyaan saya tuh seperti ini. Jadi, riset, inovasi, dan kolaborasi adalah 3 pilar utama kan ya Pak ya? Bagaimana mahasiswa sebagian besar dari komunitas kampus ini bisa terlibat aktif, bukan hanya jadi penonton saja begitu Pak? Sebagai mahasiswa begitu, apa peran paling penting tapi sederhana namun strategis yang bisa kami lakukan sebagai mahasiswa agar kampus kami tercinta ini benar-benar menuju perguruan tinggi yang sangat unggul? Itu saja sih Pak yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Karena sekarang dunia sudah era digitalisasi, mungkin orang tidak mengetahui bagaimana diri Anda, tapi dengan kita menulis orang mengenal diri Anda. Caranya bagaimana? Belajar dan belajar. Yang aspek yang paling terpenting, Anda kan sudah belajar metodologi penelitian di semester 5. Sudah belajar metodologi penelitian? Sudah. Dosennya itu lebih banyak menerangkan di depan atau lebih banyak menugaskan kepada diri Anda? Saya tanya, nggak jadi masalah. Kalaupun ada dosennya juga gak usah kamu takut-takut. Saya tanya pada diri Anda dulu, dosennya itu lebih banyak bercerita di kelas atau lebih banyak dosen menugaskan kepada diri Anda? Menugaskan. Wah ini jawabannya rupanya ketakutan sudah diprotokin sama dosennya. Ciri, setengah-setengah. Hah? Ya jangan. Banyak tugas. Oke, sekarang begini. Kalau dosen ketika mengajar banyak memberikan tugas, berarti dosen itu dosen yang bertanggung jawab. Jadi sebagai mahasiswa Anda jangan ngeluh, sebab tugasnya mahasiswa itu adalah belajar dan belajar menerima tugas dari dosen. Nah nanti ada saatnya ketika Anda menjadi dosen juga Anda akan banyak memberikan tugas kepada mahasiswa. Jadi wayangnya jadi mahasiswa itu harus menerima tugas-tugas dari dosen. Nah pertanyaan kedua, agar mencapai tingkat keunggulan dari dosen yang menugaskan kepada Anda, sampai di mana bimbingan dosen tersebut sehingga Anda bisa submit dan terpublish? Ini sebenarnya yang harus dijawab oleh dosen. Artinya apa? Kita itu harus bertanggung jawab, jangan setengah-setengah, jangan hanya sekedar menugaskan. Ketika mahasiswa ada kesulitan untuk submit dan publish, kita sebagai dosen harus punya kemampuan untuk bisa membangun. Tapi gini dong, konsekuensinya ya. Jadi tulisanmu itu bisa dimuat pada salah satu jurnal, itu tidak gratis. Paham? Paham kan? Paham. Bayarannya bervariasi. Sinta 5 saja itu sudah ada yang di angka 500.000. Sinta 4 itu sudah ada yang di angka 750.000. Sinta 3 itu sudah ada di angka 1,5. Sinta 2 itu sudah di angka 4 sampai dengan 7,5 tergantung jurnalnya. Juta bayarnya, hanya sekedar nempelin di dunia maya saja tulisan. Seperti begini, Skopus saya itu saya punya 7 itu di Sinta. Kalau harga satu Skopus itu kita rata-ratakan 50 juta saja, 7 itu berapa? 7 kali 50 juta 300? Kira-kira 350 juta itu kalau dibelikan mobil apa yang baru? Innova masih dapat kan? Benar kan? Kalau istrinya suka uring-uringan pengen belinya emas terus kalung, kira-kira bisa menjadi guru besar ke suaminya? Enggak bakal. Karena kalau dilihat dari nominal, daripada hanya sekedar tulisan ngegantung,
Perspektif istri kan lebih baik beli emas kan, beli kalung kan. Perspektif orang lain itu daripada tulisan ngegantung Scopus yang hanya sekedar dibaca orang, lebih baik beli Pajero kan, atau beli Innova. Belum tulisan yang lainnya, misalkan Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5. Tapi kalau saya berkolaborasi dengan mahasiswa, itu saya tidak bayar, terus terang aja. Mahasiswanya juga nggak bakalan berani minta dosennya bayar kan? Kenapa? Karena tulisan mahasiswa itu tidak akan pernah terbit kalau tidak dikawal oleh dosennya. Tetap yang berjasa itu adalah dosen. Karena kalau saya membimbing mahasiswa untuk nulis, tulisannya itu saya coret-coret dulu, udah bagus nih perspektif saya, udah. Tolong submit di jurnal ini, selesai. Setelah submit selesai, screenshot kirim ke saya, kirim ke editor in-chief. Selesai. Tolong dibantu agar terbit pada terbitan ke depan ini. Selesai, terbit. Nah sekarang saya punya slot, terus terang saja, saya punya slot 3 untuk Sinta 2. Kalau Sinta 3, Sinta yang lain kan nggak pernah mencari slot, itu gampang sekali. Untuk Sinta 2 itu saya punya slot 3 periode yang akan datang. Ada yang terbit di Januari, itu di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ada yang terbit di bulan Juli tapi 2026, itu di Batu Sangkar. Ada yang terbit juga di Ibnu Khaldun di akhir Desember ini, juga saya masih punya slot. Kemarin temannya Pak Puket 1 itu, yang dosen Matlaul Anwar juga sudah keluar LOA-nya, tulisannya bagus gitu. Tapi enggak dari dosen-dosen kapan mau punya Sinta 2 gitu. Kapan mau punya Scopus. Nah, oleh karenanya saya berpesan, sebelum saya tutup, nanti atau barangkali ada yang mau bertanya lagi, Pak Ketua tolong segera anggarkan, berikan reward bagi mereka yang punya tulisan, agar dosen-dosen itu semangat untuk bisa menulis. Saya kemarin rapat anggaran di pasca sarjana, saya berikan reward. Untuk Scopus saya berikan reward, untuk buku saya berikan reward, untuk Sinta 2 saya berikan reward, semua saya berikan reward. Jadi siapapun yang apa istilahnya, sampai pada ketentuan yang telah ditentukan, itu cash and carry, hanya menyetorkan jurnal, setelah itu tanda tangan di atas meter, selesai. Oke, sudah paham ya orang ya? Sudah paham ya? Gitu. Jadi minta kepada dosennya jangan sampai hanya sekedar memberikan tugas, tapi bagaimana agar tugas itu punya nilai akhir. Nilai akhirnya adalah submit di publish di jurnal. Khawatirnya kan begini, dosen nugasin dulu kan kepada mahasiswa kan, setelah dicek Google Scholar-nya oleh mahasiswa, dosennya masih belum ada tulisan. Khawatirnya kan begitu. Tapi mudah-mudahan tidak di Al-Khairiyah ya, di perguruan tinggi yang lain. Gitu. Oke, satu lagi dari laki-laki barangkali, silakan. Saya minta satu lagi lah. Ada? Oke, kasihkan sama yang baju itu, baju seragam biru itu. Oh, bertanya kelihatannya itu. Ayo. Silakan. Membuat hampir 3 buku. Jadi kebetulan saya kan ada di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah terkait dengan pendidikan. Sementara buku-buku yang saya buat itu tidak terkait dengan pendidikan agama. Nah, ketika nanti buku saya itu mau saya buatkan jurnal, apakah jurnal harus berkaitan dengan mata kuliah yang ada di SDIT untuk bisa memberikan kontribusi supaya SDIT ini menjadi perguruan tinggi yang unggul. Dan insya Allah mudah-mudahan bulan depan Pak, saya sudah membuat buku. Kebetulan saya alumni PNS Pak. Saya terakhir jabatan, saya sudah pensiun Pak, di Kabin Bencana, karena saya tentang kebencanaan paham
saya membuat judul karena Cilegon ini kan sering banjir. Nam juga Cilegon, Ci kan air, Legon itu kan kubangan gitu Pak ya. Jadi saya tertarik dan kebetulan waktu itu saya sesuai dengan tupoksi, jadi judulnya banjir dan pembangunan. Sudah ada lagi saya garap. Apakah itu kalau ketika dibuat jurnal itu berkontribusi enggak? Karena tidak terkait dengan masalah pendidikan. Mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu diserempetkan kepada nilai-nilai agama, itu bisa masuk. Tapi kalau judulnya nanti itu yang dibahas tentang itu tidak berkorelasi dengan KPAI, tidak akan. Seperti begini, tadi Cilegon itu apa? Ci itu air, Legon itu adalah kubangan, gitu ya. Tinggal ditambahin lagi perspektif ekosisiologi Islam, selesai. Itu pasti akan ke bawah. Dengan tinggal ditambahin aja sedikit pakai itu salah ke bawah. Dan itu menarik. Kalau itu Pak Kiai sampai tulis di jurnal, saya yakin itu bisa lah untuk nembusin gaduhan. Dan kalau itu sudah ada, tolong kirimkan kepada saya jamin. Ya cuma harus bayar, Pak Kiai, tidak gratis. Iya. Kalau tadi judulnya itu ini itu menarik, pasti bisa termuat di Sinta 2. Kalau di Sinta 2 kan lumayan Pak Kiai nanti kan bisa. Masalahnya begini, dosen itu tidak akan pernah cair nanti BKD kalau memang tidak punya jurnal. Berapa kali dimintanya? Per semester atau per tahun atau per semester kan? Iya, itu beratnya. Sementara sertifikasi dosen itu kan lumayan ya, Pak Ketua, lumayan kan? Iya. 1 kali gaji pokok. Iya kan? Kalau di PNS 1 kali gaji pokok Pak. Kalau saya gaji pokoknya misalkan 5.500.000 ya dapat itu sertifikasinya. Itu tugasnya itu berat. Nah, saya kasih tahu juga kepada adik-adik semua, mudah-mudahan jadi motivasi ya. Kalau adik-adik itu nanti sudah jadi PNS, sudah menjadi profesor, itu lumayan perolehannya. Gitu loh. Tunjangan guru besar berapa? 2 kali gaji pokok. Jadi hanya keluyuran dari rumah ke kampus saja itu 12 juta itu sudah di tangan. Tunjangan guru besar. Tunjangannya doang Pak, gitu loh. Sengaja, ini bukan berarti nyombong. Saya sampaikan agar teman-teman itu merasa tertarik nanti ke depannya. Dan jangan merasa kecil ketika kuliah di Al-Hariyah. Al-Hariyah itu punya sejarah. Dan orang Al-Hariyah itu juga punya banyak keilmuan-keilmuan yang lainnya. Termasuk yang saya ceritakan tadi, untuk menjadi asesor itu tidak mudah. Untuk menjadi asesor di perguruan tinggi itu hanya alumni Al-Hariyah di antaranya yang bisa menembus itu. Nah, tetap semangat Pak Haji, meskipun Pak Haji juga punya bukunya itu sudah ini kan belum Pak Haji? Sudah bisa diterbitkan di Penerbit Nasional? Masih dalam draft, dummy. Oh sudah, kalau yang sudah nggak jadi masalah. Tapi ke depan itu Pak Haji kalau mau tulis itu adalah buku yang berkaitan tentang KPAI ya. Itu nanti itu akan yang baru dikatakan bisa menunjang pada akreditasi. Sebab nanti akan di-upload dari semua karya-karya dosen-dosen yang ada di sini. Oke, barangkali ini saja yang terakhir atas nama pribadi dan tentunya keluarga besar dari Al-Hariyah. Saya merasa bangga hari ini bisa berada di salah satu podium yang sangat terhormat dan mulia ini. Lagi-lagi Pak Kiai, mohon maaf bukan berarti saya menggurui, hanya ini sekedar bercerita bagaimana pengalaman-pengalaman saya bisa menjadi guru besar. Alhamdulillah saya kalau pensiun itu masih lama Pak, 17 tahun lagi saya pensiun. Mudah-mudahan umurnya saya sampai gitu. Karena sekarang usia saya baru 54 berjalan, usia saya kan 70 nanti usia pensiun. Belum lagi kalau saya mau menambah
usia pensiun bisa mengusulkan 5 tahun lagi menjadi 75. Kalau masih ada umur dan kuat bisa lagi mengusulkan lagi, diusulkan oleh lembaga 5 tahun lagi menjadi 35 tahun. Kalau guru besar. Tapi kalau bukan guru besar, hanya sekedar doktor, cukup di usia 65 tahun. Itu bedanya pensiun antara yang kepangkatannya lektor kepala dan guru besar. Oleh karenanya yakin pada diri sendiri, jangan pernah tidak yakin pada diri sendiri. Sebab begini, salah satu penyakit yang lebih akut ketimbang virus COVID-19 adalah tidak pernah percaya pada diri sendiri, lebih percaya kepada orang lain. Itu penyakit yang paling ganas. Lebih baik sekarang sudah mulai putar adik-adik sekalian, percayakan segala sesuatunya pada diri sendiri, bahwa kita adalah mampu dan kita adalah bisa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.